Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Sudah lama tidak berjumpa dan Anda mungkin masih sibuk atau mudah-mudahan sudah selesai melaksanakan PPL. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Discourse Analysis. Anda yang mengambil mata kuliah ini silakan perhatikan kontrak perkuliahan kita. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS diberikan untuk semester 7, di mana mata kuliah Discourse Analysis sebenarnya adalah mata kuliah pilihan tetapi wajib dipilih oleh sebagian dari semester 7. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, Anda diharapkan setelah belajar mata kuliah ini menguasai konsep discourse analysis dalam berbagai konteks situasi. Konsep means it is about the theory of discourse analysis. Lalu menerapkan discourse analysis dalam berbagai konteks situasi. So besides mastering the concept, you also mastering in applying discourse analysis in various context of situation. Lalu tujuan mata kuliahnya adalah membuat mahasiswa mampu memahami teori-teori discourse analysis dan dapat menerapkan analisis diskursus pada berbagai konteks situasi. Lalu selanjutnya, tentang deskripsi mata kuliahnya. The course is designed to develop the students' knowledge of the theory of discourse analysis, to make them aware of the complexity of function of language so that they can analyze text in various contextual environments. Nah, dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa kemudian memiliki kesadaran tentang betapa kompleksnya fungsi bahasa itu, dan Anda mampu menganalisisnya dalam berbagai lingkungan konteks di mana bahasa tersebut digunakan. The course content covers grammar and sentences, language and context, formal link, language function, speech act, pragmatic and discourse, discourse as a dialogue, approaches to developing discourse skills, and managing conversation. Nah, banyak ya materinya yang dicakup, diantaranya grammar dan sentence tetap dipelajari karena di dalam grammar dan sentence mungkin terbawa sebuah pesan yang mesti kita pelajari melalui analisis. Language and context, penggunaan bahasa dalam konteks tertentu mungkin berbeda makna apabila digunakan dalam konteks yang lain. Dan formal links, kaitan-kaitan formal dengan penggunaan bahasa tersebut. Language function, fungsi bahasa. Kemudian speech act, ini Anda pelajari di mata kuliah analisis bacaan yang lain atau dalam mata kuliah tentang linguistik. Pragmatic and discourses, ini sebenarnya prasyarat Anda ya. Jadi sebelum Anda mengambil mata kuliah ini, selayaknya Anda telah pernah belajar mata kuliah pragmatik. Discourse and dialogue, approaches to developing discourse skills and managing conversation. Nah, dengan mempelajari discourse analysis, Anda diharapkan mampu memanage conversation. Seperti apa Anda memanage conversation sehingga makna yang Anda inginkan itu tercapai sampai kepada lawan bicara Anda. Mata kuliah discourse analysis berisi teori-teori discourse dan discourse analysis dan praktek menganalisa wacana dalam berbagai situasi. Jadi nanti ada prakteknya, ada praktek menganalisis wacana dalam berbagai situasi. Nah, tugas mata kuliahnya seperti biasa terdiri atas 2 bagian tugas, yaitu tugas terstruktur dan tugas mandiri. Tugas terstruktur, setiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen dalam kaitannya dengan reinforcement materi perkuliahan, dan kaitannya dengan penguatan materi perkuliahan. Jadi setiap ada materi, mungkin Anda diberikan tugas untuk memperdalam materi tersebut supaya lebih kuat Anda pahami. Setiap tugas terstruktur setara dengan 1 SKS atau dapat dikerjakan dalam 50 menit
waktu belajar dan 50 menit tatap muka, ya, sehingga Anda bisa mengerjakannya di rumah kurang lebih 100 menit untuk satu tugas. Tugas terstruktur diberikan setiap akhir pertemuan untuk dikerjakan di rumah. Suplemen tugas terstruktur disiapkan oleh dosen menyesuaikan dengan isu yang terjadi di dunia informasi. Jadi tugas terstrukturnya mungkin diberikan impromptu, isu yang terkini pada waktu kita bicara topik tersebut apa, maka tugas itu yang diberikan pada Anda. Tugas mandiri, setiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas mandiri yang diberikan oleh dosen di awal semester untuk diserahkan di akhir semester. Ya, untuk diserahkan di akhir semester. Nah, di dalam kontrak ini sesuai dengan penjabaran materi pokok di bawah, ya, nanti di bawah ada, itu untuk penyerahan tugas mandirinya itu 20 Januari 2021. Ya, 20 Januari 2021 itu yang kita akan tuliskan dalam kontrak. Adapun apabila ada perubahan yang lain terkait kebijakan kegiatan akademis di kampus, maka kita akan revisi tanggal penyerahan tugas mandiri tersebut. Tugas mandiri berupa analisa discourse up to date dengan perangkat yang telah dipelajari. Ya, Anda nanti mempelajari perangkat discourse analysis seperti apa, lalu ada discourse yang up to date, mungkin Anda dapat ambil dari media sosial atau media massa, dan itu yang akan Anda analisa sebagai tugas mandiri yang akan dikumpulkan di akhir semester. Nah, evaluasi yang akan kita ambil selama pembelajaran mata kuliah discourse analysis, ya, seperti biasa ada quiz 1 dan 2, ada UTS atau mid semester test, lalu ada tugas mandiri atau partisipasi Anda, lalu ada UAS, ya, dan yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian nilai diantaranya adalah tentang kehadiran Anda sebagaimana akan kita sepakati di dalam peraturan-peraturan perkuliahan. Ini peraturan-peraturan perkuliahan yang kita akan sepakati bahwa aturan yang berlaku di akademik lingkungan Metro menjadi peraturan yang kita harus sepakati. Kemudian Anda yang berhak untuk mendapatkan nilai UAS atau mengikuti kegiatan ujian akhir semester adalah Anda yang hadir dalam kelas minimal 80%. Pada kelas daring pun akan sama, Anda akan terekam dalam daftar hadir Anda berapa kali Anda hadir dari 16 pertemuan yang dijadwalkan. Ya, 80% adalah kurang lebih 14 kali kelas daring yang Anda hadiri. Waktu keterlambatan untuk masuk kelas adalah 15 menit, ya, 15 menit, bukan 15%, 15 menit. Dalam kelas daring waktunya barangkali lebih longgar karena dosen mempertimbangkan posisi Anda, sinyal Anda, kuota Anda, kesibukan Anda yang lain, maka mungkin waktu pengisian daftar hadir lebih longgar. Ya, namun jumlah tetap akan terekam berapa kehadiran Anda selama perkuliahan kita. Ya, kalau di sini dikatakan bahwa Anda dilarang menggunakan gadget selama proses perkuliahan, tetapi dalam kelas daring ini justru wajib, ya, menggunakan gadget sebagai alat untuk mengikuti kelas daring. Ya. Kemudian dalam mengerjakan tugas juga Anda dapat menggunakan gadget sebagai alat bantu, ya, agar bisa terlaksana pengumpulan tugas dan lain-lain. Ya, kecuali dilarang, ya. Ini dilarang kecuali bolehkan kalau kelas konvensional, tapi dalam kelas daring silakan pakai gadget masing-masing. Ya. Kemudian penyelesaian tugas mandiri paling lambat sebelum ujian akhir atau tadi sudah kita sebut adalah tanggal 20 Januari 2021. Ya, sebagaimana tertera di dalam jabaran pokok bahasan untuk pertemuan ini. Dalam jabaran pokok terdapat 16 pertemuan selama satu semester, ya, 4 di antaranya adalah untuk kegiatan evaluasi, yaitu kuis 1, ya, lalu UTS, lalu kuis 2, dan final test. Jadi selebihnya ada 12 tema yang akan kita bicarakan selama
proses perkuliahan mata kuliah ini. 12 tema ya. Tema pertama tentang kontrak perkuliahan, orientasi umum perkuliahan seperti yang kita bicarakan dalam video ini. Lalu tema berikutnya akan bicara tentang definisi tentang discourse analysis dan seterusnya ya, sampai nanti di dua pertemuan terakhir Anda akan praktek melakukan discourse analysis ini ya. Oke. Lalu bagian berikutnya sumber belajar ataupun literatur ataupun referensi ya, yang diutamakan adalah Brian Patridge ya. Brian Patridge dengan judul Discourse Analysis ya, an Introduction. Ini silakan dicari PDF-nya ya, e-booknya, tulisan Brian Patridge ya, silakan dicari sebagai referensi utama. Selebihnya Anda bisa belajar dari sumber-sumber yang lain. Nanti kontrak perkuliahan ini akan saya print dan dua dari Anda akan mewakili teman-teman yang lain untuk menandatangani kontrak ini sebagai bukti bahwa kontrak ini sudah kita bicarakan dan kita sepakati. Demikian uraian tentang kontrak perkuliahan kita. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Silakan subscribe video ini agar Anda mendapatkan informasi yang terbaru dari channel saya. Saya hitung dalam 4 hitungan, silakan klik tombol subscribe. 4, 3, 2, 1. Well, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.